Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isra Amalia dengan NIM 2203055020097 dari kelas F Gizi angkatan 2022 Fakultas Ilmu Keolahragaan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata laksana gizi buruk pada balita dan di mana memuat dua submateri. Yang pertama, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan materi kedua itu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik. Jadi gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan satu atau lebih tanda berikut, yaitu BB per PB atau BB per TB kurang dari -3 standar deviasi. Kemudian tanda selanjutnya itu lila 11,5 cm pada usia 6 sampai 59 bulan. Kemudian tanda yang ketiga atau yang terakhir itu piting edema bilateral pada kedua punggung kaki. Baik, kita masuk pada submateri pertama yaitu 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Jadi tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transaksi untuk balita gizi buruk hanya dilakukan pada pelayanan rawat inap, sedangkan pada fase rehabilitasi dapat dilakukan pada anak balita layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka pada fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan pada layanan rawat inap. Baik, fase yang pertama itu fase stabilisasi. Jadi fase stabilisasi itu merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan eh, dengan mencatat tanda-tanda vital, denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, ataupun tanda-tanda yang lainnya. Kemudian fase kedua itu fase transisi. Jadi fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama dengan pemantauan pada fase stabilisasi. Kemudian fase yang selanjutnya atau fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun pada layanan rawat inap, tergantung pada kondisi eh, layanannya. Kemudian fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar anak. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badannya. Umumnya pemberian ini berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi ini dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Kemudian fase selanjutnya atau fase keempat adalah fase tindak lanjut. Pada fase tindak lanjut, fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Kemudian kita masuk pada submateri kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Jadi langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia dengan kadar gula darah di bawah 3 mmol atau liter atau di lebih kecil atau di bawah 54 mg per desiliter.
Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan akan segera ditangani dengan memberikan 50 mililiter larutan glukosa 10% atau sama dengan 1 sendok teh mujung gula pasir dalam 50 mililiter air, dan pemberiannya itu dilakukan secara oral. Kemudian langkah kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia itu merupakan suhu alkisar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan ditemukan bersama hipoglikemia, menandakan adanya infeksi berat. Cara untuk mencegah dan mengatasi hipotermia itu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Kemudian langkah yang selanjutnya itu langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan gejala atau tanda klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Juga kita dapat memberikan resomal atau rehydration solution for malnutrition yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Cara cara pemberian Cara pemberian risomal yaitu untuk yang pertama itu oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Kemudian untuk pemberian gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Kemudian untuk larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalsium, magnesium, suprum, dan zinc. Apabila anak diare, berikan risomal setiap kali diare dengan tata cara itu untuk anak usia lebih lebih di bawah 2 tahun, berikan 50 sampai 100 mililiter setiap kali diare. Dan untuk anak yang 2 tahun atau di atas 2 tahun, berikan 100 sampai 200 mililiter setiap kali buang air besar. Kemudian ini adalah tabel cara membuat cairan resomal, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah keempat, yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau larutan risomal. Kemudian tata cara pemberiannya itu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 maupun pada larutan risomal. Kemudian gunakan larutan risomal untuk anak yang mengalami dehidrasi. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah kelima itu mengobati infeksi. Jadi beri balita Beri balita antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya di, di layanan rawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya di rawat inap. Kemudian tata, tata laksana yang kedua itu imunisasi campak jika balita berusia 6 bulan atau di atas 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, maka imunisasi dapat ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau pada fase rehabilitasi. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keenam, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro.
Jadi bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A dengan dosis tinggi sesuai dengan umur balita tersebut. Kemudian bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF dengan komposisi sesuai dengan eh, rekomendasi WHO, maka dosis pemberian diberikan sesuai dengan umur balita tersebut. Kemudian langkah ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar anak. Pada fase rehabilitasi, terjadi refleksi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan atau per hari, dan protein diberikan 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F10 atau RUF yang secara bertahap ditambah makanan pada gizi. Kemudian langkah ke selanjutnya yaitu langkah 9, yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bernyanyi, bermain, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian anak tersebut. Kemudian keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam langkah 9 ini untuk memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian langkah yang ke-10 itu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak pada layanan rawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh pada gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB lebih besar atau kurang dari 2 standar deviasi dan atau lila dari anak tersebut lebih besar atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piting edema lagi eh, pada bagian punggung kaki anak tersebut. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang yaitu 1 kali seminggu pada bulan pertama, kemudian dapat dilanjutkan 1 kali 2 minggu pada bulan kedua dan selanjutnya itu 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.